Saya akan menjawab soal nomor 1 yang sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah, meskipun katanya adalah hibah. Tapi dengan permintaan uang maka akad tersebut bukan hibah, tapi merupakan akad jual beli. Kaidah kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini hadis Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan salat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah membatalkan salatnya sampai dia orang yang salat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000. Sedang penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Kaidah ketiga, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-masyakkah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaraan. Sedang al-tasyir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mu'allaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan safar, sakit, marid, terpaksa yang membayangkan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurangan maupun bertindak hukum al-nas. Dasar kaidah ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 286 dan Al-Hajj 78. Contoh, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kaidah keempat, kemadaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah, yang artinya tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tahabrani. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kaidah kelima, ada kebiasaan dapat dijadikan rujuk hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, artinya dan pergaulilah mereka secara patut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang kaum muslim anggap baik maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh, transaksi kurs mata uang sharaf. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Terdapat 5 kaidah fikih yang utama, yaitu kaidah pertama, setiap sesuatu bergantung pada maksud niat pelakunya. Dalil kaidah ini antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana artinya tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengajai oleh hatimu. Al-Quran Al-Ahzab ayat kelima. Hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab riwayat Abu Sunan. Artinya sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berbunyi, sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah.
Bentuk-bentuk maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyertakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. 2. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zikir, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. 5. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita berbagi tersebut. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran. Adapun contoh-contoh kelompok-kelompok akidah ialah Khawarij, Syi'ul Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan contoh-contoh mazhab yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Menurut saya aliran yang paling benar ialah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan aliran tersebut menyajikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan hidup dan tentunya tidak melupakan ulama sebagai pewaris Nabi dalam memberikan arahan dan pandangan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Cara kita menanggapi perbedaan tersebut menurut saya adalah kita sebagai umat Islam harus cerdas dalam memilih dan memilah, harus saring sebelum sharing, agar kita tidak mudah terjerumus dalam ajaran yang melenceng dari ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian. Akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Pertanyaan nomor 4, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam dan tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk, demokrasi Indonesia memiliki banyak beragam agama yang setiap agama harus saling bersatu.
Maka dengan demikianlah Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Alasan hukum Islam tidak bisa ditegakkan seragam di setiap daerah adalah karena hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama. Jika penerapannya dilakukan di tempat-tempat lain, maka dapat berpotensi melanggar HAM dari para penganut agama lain. Hal ini sudah bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 5. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Kalau kita menghitung umur agama Islam dari sejak Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah pada tahun 611, maka Islam kini telah berumur 1406 tahun. Dalam kurun waktu itu, berbagai penolakan, pertentangan dan penguburan berupaya dilakukan untuk merusak Islam. Namun, apa yang terjadi? Islam tetap eksis hingga kini. Ada 2 modal utama Islam untuk bisa eksis. Pertama, bahasa Arab. Cak Nur rahimahullah pernah bilang, agak sulit dimengerti bagaimana dalam suatu masyarakat yang sederhana berkembang bahasa yang begitu canggih sampai kita menampung firman Tuhan yang terakhir, Al-Quran. Bahasa yang paling berpengaruh dalam perubahan dunia itu Sanskerta, Yunani, Latin, dan Arab. 3 yang pertama sudah mati, tapi bahasa Arab masih hidup. Jangankan membaca bahasa Latin ratusan tahun lalu, sekarang saja sudah susah. Sementara buku-buku bahasa Arab itu sejak ratusan tahun sebelum Nabi masih dapat dibaca sampai sekarang. Kedua, agama Islam itu sendiri dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang mumpuni, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi. Mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali. Dari masuk keluar WC sampai masuk keluar pasar. Dari hubungan dengan Allah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Semuanya dibahas tuntas. Contoh kecil, lihatlah bagaimana Islam memposisikan debu. Zat kimia padat itu dijadikan penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana. Allah tahu bahwa air bisa kering dan habis. Makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya. Karena debu tidak mungkin habis, tidak mungkin tidak ada. Pasti selalu ada di lingkungan manusia. WHO saja mengurusi tetek bengek lingkungan yang sehat bilang dalam lingkungan yang paling sehat sekalipun akan ada debu minimal 20 mikrogram per meter kubiknya. Karena kemampuan Islam menjelaskan segala permasalahan manusia, tak mengherankan jika manusia dapat menerima Islam dengan baik. Indonesia saja dulu manusianya 100% non-muslim. Giliran dimasuki Islam berubah menjadi mayoritas hingga kini. Sungguh presentasi dakwah yang luar biasa. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan teknologi adalah wajib. Anda sudah mengalami sendiri betapa besar manfaat iptek bagi kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Islam dalam menghadapi tantangan modernitas secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah atau transenden. Pada posisi ini, Islam adalah pandangan dunia yang memberikan kacamata kepada manusia dalam memahami realitas. Meski demikian, secara sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, realitas sosial kemanusiaan. Pada wilayah ini, nilai-nilai Islam tertentu pada bertemu dan berdialog secara instan dengan kenyataan hidup duniawi yang selalu berubah dalam partikularitas konteksnya. Dialog antara universalitas nilai dan partikularitas konteks menjadi penting dan harus selalu dilakukan agar misi sebagai rahmat semesta alam dapat diwujudkan. Ketidakmampuan berdialog dapat menjebak agama pada posisi keusangan atau kehilangan relevansi, atau pada posisi lain kehilangan otentitasnya sebagai pedoman hidup.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.